ciri-ciri orang yang tidak mempan kena sihir atau santet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan saya Kang Ali Zubaidi Demak. Salam kepada saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal. Insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan mudah rezeki, dan diberikan keberkahan dalam hal apapun, insya Allah dengan bertujuan kebaikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pengertian atau pengetahuan tentang ciri-ciri orang yang tidak mempan kena sihir atau santet. Jadi semua orang kehidupan itu kadang ada yang percaya adanya hal gaib, ada yang tidak percaya dengan adanya hal gaib. Tetapi kita sebagai orang Islam, ini khusus orang yang Islam dan orang yang beriman, itu harus percaya dengan hal-hal yang gaib. Tetapi jangan sampai kita meminta bantuan kepada makhluk gaib, karena itu diharamkan di dalam agama Islam dan itu tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama Islam. Tetapi yang namanya ridho Allah, yang namanya berkahnya Allah, yang namanya manuahnya Allah, yang namanya taufik dan hidayahnya Allah, itu manusia tidak mengetahui. Dan manusia itu cuma bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa berencana. Selebihnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, saya menjelaskan video kali ini bertujuan kepada orang yang beriman, khususnya orang yang beragama Islam, harus mengetahui, harus percaya dengan hal-hal adanya gaib. Tetapi kalau masalah tentang sihir dan santet, itu sebelum agama Islam itu sudah ada pembelajaran tentang sihir. Karena sebelum agama Islam sudah ada ajaran tentang sihir. Tetapi di zaman sekarang ini agama sudah berkembang, dan Nabiullah yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, termasuk junjungan kita, panutan kita, dan semoga kita diakui umat beliau, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabi Muhammad sendiri pernah terkena sihir atau sihir. Ya, itu juga bisa dijabarkan seperti guna-guna, santet, hipnotis, teluh, tenung, seperti itu. Nabi Muhammad saja bisa terkena sihir, apalagi kita, orang yang bisa dikatakan imannya baru sekecil ini. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, tentang pengertian sihir dan guna-guna agar kita terhindar dari hal-hal tersebut. Karena media sihir atau guna-guna itu bukan di agama Islam saja. Karena agama selain Islam, penyakit seperti ini itu juga banyak.
itu juga banyak. Tetapi saya memberikan pengertian ini, edukasi ini untuk orang Islam yang percaya hal-hal yang gaib dan menjurus ke spiritualan. Tetapi saya tidak memberikan pembelajaran yang negatif, tidak. Insya Allah saya memberikan pembelajaran yang positif untuk menambah keimanan kita dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tujuan saya. Jadi saya tidak mengajak sobat-sobatku dimanapun Anda berada untuk menyimpang dari pembelajaran untuk ahli spiritualan, tidak. Insya Allah kita itu belajar untuk mendapatkan hikmah apa yang kita lakukan, apa yang kita riadakan. Insya Allah dengan kita benar-benar melakukan, semoga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda yang berada, dan yang pertama, agar orang terhindar dari sihir, yaitu yang pertama adalah rajin beribadah. Insya Allah dengan rajin beribadah kita, yang dinamakan ibadah itu banyak. Tetapi yang utama adalah sholat 5 waktu. Itu adalah, dan itu bisa dijabarkan dengan ibadah-ibadah yang lain, agar menambahkan keimanan kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau imannya sudah kuat, insya Allah akan terhindar dari sihir dan guna-guna atau santet. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu aura positif, atau bisa dikatakan energi kita. Nah, kita mengetahui aura positif itu dari mana? Aura positif kita itu bisa kita ketahui lewat, bisa dikatakan kerja kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Insya Allah dengan aura kita menuju kebaikan, nanti akan menimbulkan atau bercahaya aura yang positif. Dengan aura yang positif itu bisa juga seperti kebenaran. Jadi insya Allah dengan aura positif ini, seumpama kita ingin diganggu oleh sihir atau santet, insya Allah tidak bisa masuk, karena kita ke jalan kebaikan atau kebenaran. Dan yang ketiga itu kita sebagai manusia harus banyak selalu berpikir yang positif, jangan berpikir yang negatif. Jadi secara berpikir yang positif itu insya Allah pikiran kita itu bisa berpikir yang menuju kebaikan-kebaikan. Kalau kita berpikir menuju yang keburukan, itu adalah pikiran negatif. Sedangkan pikiran negatif itu sendiri nanti bisa diganggu oleh makhluk halus atau setan yang suka mengganggu kita. Jadi seperti ini, apabila ada orang yang tidak suka dengan kita, dia mengirimkan sesuatu sihir atau santet atau guna-guna, nanti bisa masuk ke tubuh kita. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah dengan pengertian 3 ini, walaupun sedikit, tetapi kalau Anda perdalami, insya Allah akan menambahkan keimanan kita, kebaikan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi apapun itu, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kesehatan, diberikan kerezekian, dan diberikan kelancaran, kemudahan apapun. Insya Allah dengan keyakinan, dengan penuh ketawaan akan mendapatkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak.